Lalu di video ketiga mengenai knowledge management atau manajemen pengetahuan, kita akan coba mengenal tipe-tipe pengetahuan yang akan dikelola, di-manage, ya. Nah, ujung-ujungnya kita akan belajar ke knowledge management system, ya, sistem manajemen pengetahuan. Baik, kita mulai. Tipe pengetahuan secara umum ada 3, ya, dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah procedural, declarative knowledge. Yang kedua adalah tacit dan explicit knowledge. Yang ketiga adalah general atau specific knowledge. Baik, kita bahas satu-satu. Procedural atau declarative knowledge, ini kata kuncinya adalah know what dan know how, ya. Tahu itu apa dan tahu itu bagaimana. Pengetahuan deklaratif ini juga disebut sebagai pengetahuan substantif, ya, berfokus pada kepercayaan tentang hubungan antar variabel. Jika kita melakukan BA, maka hasilnya pasti B. Jika kita melakukan C, maka hasilnya akan A, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Know what, apa yang terjadi, kita hati-hati di jalan, maka kemungkinan kecelakaan itu akan rendah. Jika pegawai akan membangun sebuah gedung tinggi, ya harus menggunakan alat-alat safety pengamanan yang juga dengan aturan yang sangat ketat untuk mencegah terjadinya korban jiwa. Ya, itu know what, ya. Pengetahuan prosedural berfokus pada kepercayaan yang berkaitan dengan urutan langkah atau tindakan terhadap hasil yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan. Jika A dulu, ya, urutan, ya, know how, A dulu baru B baru C, ya. Jika Anda mau menggoreng telur, ya, bikin telur mata sapi, ya minyaknya dipanaskan dulu, bukan telurnya dipecahkan, disimpan ke wajan sudah panas baru minyaknya ditambahkan. Ya, ada urutannya. Jika Anda mau masak Indomie, ya masak air dulu, baru mie-nya dimasukkan ke dalam rebusan air panas, ya. Tidak bisa sebaliknya. Mie-nya dipanaskan dulu misalkan, baru setelah mie-nya panas dimasukkan air, ya. Jadi itu pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang umum diketahui oleh manusia, ya, oleh kita. Selanjutnya ada tipe pengetahuan tacit atau explicit knowledge. Pengetahuan eksplisit biasanya mengacu pada pengetahuan yang telah diungkapkan ke dalam kata dan angka dalam tulisan, ya. Jadi pengetahuan yang dapat dibagikan secara formal dan sistematis ke dalam bentuk data, spesifikasi, manual, gambar, audio, video, program komputer, paten, dan lain-lain. Contoh saja, mahasiswa akan kuliah. Saya jadi dosennya, maka sebelum kuliah saya akan membagikan dulu bahan-bahan kuliahnya, apa yang akan kita pelajari hari ini, ya, atau besok. Misalkan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint. Itu disebut sebagai pengetahuan eksplisit. Bisa dengan mudah dibagikan. Selanjutnya adalah pengetahuan tacit, ya, yang mencakup wawasan, intuisi, dan firasat, ya. Sulit untuk mengungkapkan dan menjelaskannya karena sulit untuk dibagikan. Ini punya kecenderungan bersifat pribadi dan berdasarkan pada pengalaman dan aktivitas individu. Kembali lagi contohnya, ya, mau kuliah, kuliahnya 3 SKS, dosen memberikan misalkan 20 slide PowerPoint. 20 slide PowerPoint itu cukup 1 SKS saja sudah beres sebetulnya. Tapi kenapa itu dosennya kok membahas 1 slide saja itu sampai
10 sampai 20 menit, ya. Karena ternyata dari pengetahuan eksplisit yang dibagikan ke mahasiswa, dosen itu juga memberikan pengetahuan tacit, ya. Berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan wawasan dan berdasarkan pengalamannya. Sehingga penjelasan dari yang eksplisit ditambah dengan yang tacit itu akan semakin kaya, ya. Pengetahuannya itu semakin berharga. Problemnya adalah pengetahuan tacit ini sulit untuk dituliskan, ya. Kalau dituliskan, wah, panjang sekali, ya. Jadi tidak cukup hanya dalam slide PowerPoint yang hanya 20-30 slide, ya. Dan setiap dosen bahkan untuk mata kuliah yang sama diajarkan itu mungkin ada sedikit perbedaan dalam menjelaskan, tergantung kembali lagi kepada pengetahuan tacit yang mencakup wawasan, intuisi, dan firasat. Dan yang ketiga ini adalah general atau specific knowledge, ya. Pengetahuan umum dimiliki oleh sejumlah besar individu dan dapat ditransfer dengan mudah ke seluruh individu, ya. Ada satu anak tidak tahu misalkan ibu kota sebuah negara, ya. Ibu kota Inggris itu apa ya? Aku tidak tahu. Temannya ngasih tahu, ya, ibu kota Inggris itu adalah London misalkan, ya. London loh, ya, bukan Dublin. Oke. Ya itu ditransfer dengan mudah. Jadi pada saat ada orang lain nanya kepada anak tersebut, ibu kota Inggris itu apa? Dia bisa dengan mudah menjawabnya. Itu adalah pengetahuan umum. Nah, specific knowledge nih yang menjadi pengetahuan yang mahal, ya. Ini adalah pengetahuan khusus atau idiosyncratic knowledge dimiliki oleh jumlah individu yang sangat terbatas dan mahal untuk ditransfer. Sebuah perusahaan mengalami masalah, ya. Dia bikin proyek, misalkan ternyata proyeknya ada bermasalah. Ternyata stafnya yang terlibat dalam proyek tersebut mengalami kesulitan untuk mencari jalan keluar. Maka terpaksa si perusahaan tersebut memanggil atau mengundang seorang pakar, seorang ahli. Tanya pendapatnya, ya. Tanya hasil analisisnya, tanya jalan keluarnya seperti apa. Karena ternyata pakar ini ahli di bidang tertentu, ya, sudah punya wawasan yang sangat luas, punya pengalaman yang panjang, dan punya keilmuan yang mumpuni, ya. Dan pada saat si analisisnya dilaksanakan, masalah dalam proyek itu bisa diselesaikan dan perusahaan harus membayar mahal pakar tersebut. Padahal kerjanya mungkin tidak sekeras dari para staff. Itu adalah hal yang wajar, ya. Ini disebut sebagai specific knowledge, dihargai mahal. Begitu, ya. Itu 3 tipe pengetahuan dalam manajemen proyek. Oke, kita akhiri dulu untuk video yang ketiga ini. Terima kasih.